Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan ini kita akan membahas tentang lembaga penegakan hukum pidana internasional yang bersifat permanen, khususnya Mahkamah Pidana Internasional atau yang bahasa Inggrisnya itu International Criminal Court atau ICC. Di sini kita akan coba melihat penjelasannya baik dari dimensi sejarahnya, status hukumnya, struktur dan yurisdiksi yang dimiliki oleh Mahkamah Pidana Internasional. Apabila kita mencoba melihat sejarah singkat dari Mahkamah Pidana Internasional, maka ini bermula sejak pasca diberlakukannya Konvensi Genosida tahun 1948. Konvensi tersebut tentu merupakan satu capaian penting di dalam hukum pidana internasional secara umum, karena negara-negara di dunia telah bersepakat merumuskan definisi yang bersifat operasional mengenai kejahatan genosida. Selain tentu tersedia mekanisme pencegahan dan penghukuman bagi negara-negara yang melanggar. Pasca dirumuskannya perjanjian internasional tersebut, GA atau General Assembly atau Majelis Umum itu meminta Komisi Hukum Internasional atau ILC untuk merumuskan organ yang dapat mengadili kejahatan genosida. Kita pahami bahwa pada dasarnya konvensi genosida itu hanya menjadi semacam norma atau perjanjian internasional yang kemudian harus diratifikasi dan kemudian nanti pada akhirnya negara harus merumuskan undang-undang yang mengatur tentang kejahatan genosida. Jadi artinya tidak ada forum yang bersifat internasional secara langsung yang dapat mengadili kejahatan genosida, melainkan negara harus justru menyediakan perangkat norma aturan hukumnya dan akan mengadili di dalam hukum nasional. Jadi harus diserap, harus ditransformasi ke dalam hukum nasional. Nah, untuk itu, untuk melengkapi mekanisme itu, maka di sini Majelis Umum itu meminta dirumuskannya organ yang dapat mengadili genosida secara langsung, secara direct, yang mana kita sudah pahami bahwa Mahkamah Pidana Internasional merupakan salah satu lembaga dimaksud. Dan ini di diajukan di tahun 49 sampai 1950 dan sudah ada draft statuta di tahun 1951 dan 1953. Akan tetapi perumusan ini ditunda karena adanya prioritas perumusan definisi agresi. Jadi pada saat itu sempat timbul perdebatan di kalangan para ahli hukum pidana internasional tentang definisi agresi yang merupakan tema lain ya. Jadi intinya mereka malah memikirkan itu dulu, berdebat, termasuk di dalam merumuskan draft Code of Offenses. Di situ kan sebagaimana telah dipaparkan di pertemuan sebelumnya, Komisi Hukum Internasional itu pernah merumuskan draft Code of Offenses, semacam hukum pidana internasional yang katakanlah global ya, yang merinci berbagai macam tindak pidana internasional yang banyak sekali. Awalnya banyak sekali, tetapi kemudian disaring lagi menjadi hanya beberapa kejahatan saja ya. Jadi intinya mereka fokusnya teralihkan pada persoalan ini sehingga pendirian lembaga organ atau yang dimintakan oleh Majelis Umum tadi itu ditunda. Dan ini juga kembali memperoleh penundaan karena di tahun 54 sampai 78 itu terjadi perang dingin ya. Perang dingin antara kubu barat Eropa dan Amerika Serikat dan kubu timur yang menganut pandangan sosialisme Marxisme. Sedangkan kubu barat kan mendorong paham kapitalisme global. Jadi terjadi perang dingin dan pendirian ICC pada saat itu tidak memperoleh dukungan secara global, bahkan kerap dituduh merupakan instrumen yang politis, gitu ya. Sehingga pada saat itu karena gagalnya pendirian Mahkamah Pidana Internasional, maka penegakan hukum pidana internasional atau transnasional itu beralih ke metode kerjasama antar negara dalam masalah pidana. Sebagaimana kita telah pelajari, misalnya diantaranya adalah melalui mekanisme ekstradisi, melalui mekanisme mutual legal assistance atau bantuan timbal balik, atau yang kita sebut sebagai pendekatan tidak langsung. Kemudian di tahun 1989
ada proposal yang diajukan dari negara Trinidad dan Tobago ke Mahkamah Pidana Internasional mengenai drug trafficking sebagai salah satu kejahatan internasional ya. Itu tidak memperoleh respon yang positif saya kira, dan kemudian eh, Majelis Umum itu meminta kembali Komisi Hukum Internasional atau ILC untuk membentuk ICC. Dan permintaan ini akhirnya direspon dengan draft statuta tahun 1994, di mana di dalam ketentuan ini dari segi yurisdiksi atau substansinya yang diaturnya itu lebih luas ketimbang core crime saja ya. Artinya di dalam draft statuta itu banyak sekali sebetulnya kejahatan-kejahatan internasional yang diatur. Kita bisa lihat di sini bahkan Trinidad dan Tobago mengusulkan drug trafficking sebagai salah satu kejahatan internasional. Namun secara prosedural hanya negara pihak dan Dewan Keamanan PBB yang dapat merujuk kasus, gitu ya, yang tetap mensyaratkan persetujuan negara-negara yang hendak diadili. Jadi secara prosedural itu bersifat terbatas. Kemudian di tahun 1994 Perang Dingin berakhir dan kepercayaan dan urgensi terkait pembentukan lembaga yang bersifat permanen itu kemudian di era akhir Perang Dingin itu meningkat, dan di tahun 1995 Majelis Umum membentuk komite ad hoc yang membahas tentang percepatan pendirian lembaga ini. Lalu di tahun 96 sampai 98 komite tersebut atau preparatory komite itu eh, pada akhirnya berhasil mengadakan konferensi Roma di tahun 1998, dan pada akhirnya statuta ICC itu dibentuk dan berhasil dirumuskan di tanggal 17 Juli 1998. Namun dia akan dianggap berlaku pada 1 Juli 2002 setelah diratifikasi oleh minimal 60 negara. Oke, jadi perjanjiannya selesai dirumuskan pada 17 Juli 98, tetapi dia entry into force atau berlaku di tanggal 1 Juli tahun 2002 dengan syarat telah diratifikasi oleh minimal 60 negara. Itu sejarah singkat mengenai Mahkamah Pidana Internasional. Berikutnya mengenai status hukum dari Mahkamah Pidana Internasional ini, dia merupakan organisasi internasional. Ya, kita memahami bahwa organisasi internasional merupakan salah satu subjek hukum di dalam hukum internasional yang diantaranya memiliki kepribadian hukum berbeda, memiliki hak dan kewajiban yang berbeda dari anggota-anggotanya. Dan ini didirikan berdasarkan perjanjian internasional, ya, Statuta Roma tadi ya, tahun 1998, sehingga dikatakan sebagai Treaty-Based International Organization. Namun mengenai kepribadian hukumnya, ini menarik karena di satu sisi dia memiliki international legal personality, dalam arti tadi ya, dia merupakan organisasi internasional, tetapi di saat yang sama juga ada sebagian sarjana yang mengatakan bahwa dia memiliki national legal personality di dalam negara peserta dan non-negara peserta berdasarkan persetujuan khusus. Jadi kalau seandainya Indonesia meratifikasi Statuta Roma, maka selain ICC memiliki jurisdiksi dalam mengadili kejahatan-kejahatan internasional, dia juga memiliki kepribadian hukum nasional di dalam hukum nasional Indonesia, gitu ya, kira-kira penjelasan mudahnya. Dan ini tentu saja bukan merupakan organ PBB ya. Jadi ini tidak seperti Mahkamah Internasional yang merupakan organ utama PBB. Mahkamah Pidana Internasional ini dia berdiri sendiri sekalipun memiliki hubungan dengan PBB berdasarkan perjanjian. Jadi dia merupakan organ di luar PBB. Kemudian mengenai struktur, ini silahkan kalian bisa baca ya. Bisa kalian pelajari lebih lanjut karena sifatnya teknis sekali dan banyak penjelasannya. Ini ada 4 sekurang-kurangnya struktur yang utama di dalam Mahkamah Pidana Internasional. Ada presidensi, registry, prosecutor atau jaksa penuntut, dan judicial chambers atau kamar hakim ya, kamar yudisial. Kemudian ini ilustrasi mengenai struktur organisasi dari Mahkamah Pidana Internasional, dan berikutnya kita akan coba melihat yurisdiksi ya,
jurisdiksi dari Mahkamah Pidana Internasional. Jadi apabila kita mengacu pada pasal 1 Jungto 25, pasal 25, maka jurisdiksi personal bagi ICC adalah untuk mengadili individu. Jadi yang dapat diadili di Mahkamah Pidana Internasional itu adalah individu berlandaskan pada pertanggungjawaban pidana individunya. Jadi bukan pertanggungjawaban perdata, cuma hanya individu dan itu yang dapat diadili adalah tindak pidana. Tetapi tentu saja ada sebagaimana hukum pidana pada umumnya, ada pengecualian-pengecualian. Tidak semua individu, karena apabila misalnya individu tersebut masih tergolong sebagai anak atau berumur di bawah 18 tahun, maka ini berdasarkan pasal 26 dapat dikecualikan. Kemudian di dalam pasal 31 ayat 1 itu ada beberapa pengecualian lainnya yang berkaitan dengan subjektivitas atau mens rea dari si pelaku, yang saya kira ini umumnya juga berlaku di dalam hukum pidana nasional ya. Apabila pelaku tersebut cacat mental misalnya atau sakit ingatan atau berada dalam keadaan tidak sadar sehingga mempengaruhi kemampuannya untuk menilai perbuatannya atau aktus seriusnya. Kecuali memang dilakukan secara sukarela dan sadar ya. Atau juga misalnya si orang tersebut melakukan tindak pidana itu karena membela diri. Ini kan di dalam hukum pidana kita menyebutnya sebagai bisa self defense, yang mana ini bisa dapat diasosiasikan dengan konsep alasan pemaaf atau alasan pembenar gitu ya. Alasan pemaaf itu merujuk pada pemaafan yang diberikan kepada orang tersebut, kita menghapuskan kesalahan dari si orangnya. Tapi kalau alasan pembenar itu kita menghapuskan sifat-sifat melawan hukum dari tindakannya itu. Misalnya ya pembelaan diri, yang membela diri itu dapat kita golongkan sebagai eh, apa alasan pembenar, tapi kalau membela diri secara melampaui batas gitu ya, itu dapat kita kategorikan sebagai alasan pemaaf. Atau misalkan tindakan itu dilakukan secara terpaksa, ini pun overmah ya, masuk juga bisa berikan alasan pembenar atau alasan pemaaf, karena adanya ancaman fisik yang serius atau ancaman pembunuhan atau mental yang tidak dapat dihindarkan. Ini beberapa pengecualian yang dapat menghapus individual criminal responsibility. Kemudian apabila kita melihat jurisdiksi kriminal yang dimiliki oleh ICC, maka sebagaimana telah disampaikan di pertemuan-pertemuan sebelumnya juga, dan ini diatur di dalam pasal 5, ICC memiliki jurisdiksi terhadap core crimes atau kejahatan inti, yang mana unsur-unsur dari kejahatan inti ini dirinci di dalam pasal-pasal berikutnya. Pertama pasal 6 yaitu mengenai kejahatan genosida. Ini pengertiannya sudah kita pahami ya di pertemuan-pertemuan awal. Kemudian ada pasal 7 yang mengatur tentang kejahatan terhadap kemanusiaan atau crime against humanity. Kemudian ada kejahatan perang atau war crimes, dan pasal 8 bis 3 yang artinya revisi atau amandemen ketiga yang mengatur tentang kejahatan agresi. Nah, ini menarik karena kejahatan agresi ini baru dirumuskan itu di amandemen yang dilakukan di tahun 2010. Kita pahami Statuta ICC udah ada dari tahun 1998 dan berlaku secara efektif di tahun 2002. Tapi mengenai rumusan kejahatan agresi ini baru ada di dalam amandemen Statuta Roma di tahun 2010 dan mulai berlaku pada tahun 17 Juli 2018. Ini menjadi persoalan tersendiri karena eh, untuk agar kejahatan agresi dapat berlaku, maka negara yang menjadi negara pihak di dalam ICC itu juga harus mengangkatkan diri terhadap amandemen tahun 2010 ini. Dengan kata lain, tidak otomatis semua negara yang menjadi negara pihak di dalam ICC itu dapat mengadili kejahatan agresi ya, karena syaratnya adalah dia harus meratifikasi atau mengikatkan diri terhadap amandemen tahun 2010 ini. Dan itu pun hanya dapat mengadili kasus yang terjadi setelah 17 Juli 2018. Oke, jadi kejahatan agresi ini agak berbeda karena baru dirumuskan dan mulai berlakunya baru-baru saja ya. Nah, di dalam pasal 9 ini memang diatur mengenai unsur-unsur kejahatan di mana
penafsiran dan penerapannya itu dapat diadopsi oleh 2/3 mayoritas anggota Assembly State Parties ya. Tadi kalau kita melihat di struktur organisasinya memang ada yang disebut dengan ASP atau Assembly State Parties yang mana ini negara-negara pihak ini dapat merumuskan, mengajukan usulan mengenai unsur-unsur kejahatan dimaksud ya. Dan amandemen ini rumusan mengenai empat kejahatan itu tuh dapat diamandemen oleh misalnya negara pihak gitu atau para hakim yang bertindak atas suara mayoritas atau jaksa penuntut yang kemudian ini diadopsi oleh 2/3 mayoritas anggota YSP. Ini merupakan dimensi organisasionalnya lah ya mengenai bagaimana unsur-unsur mengenai kejahatan itu dirumuskan dan diubah. Berikutnya mengenai yurisdiksi temporal ICC di dalam pasal 11 itu diatur bahwa pengadilan memiliki yurisdiksi hanya terhadap kejahatan yang dilakukan setelah berlakunya statuta ini. Oke. Jadi pengadilan atau ICC itu cuma punya yurisdiksi bagi kejahatan yang dilakukan atau yang terjadi setelah berlakunya. Kapan berlakunya statuta ini? Nah, di dalam pasal 126 mengenai keberlakuan atau entry into force Statuta Roma, Statuta Roma ini berlaku di hari pertama di bulan tersebut setelah 60 hari sejak pengikatan diri ke-60. Oke. Ya, sekali lagi di hari pertama di bulan tersebut setelah 60 hari sejak pengikatan diri ke-60. Berarti pertama kita tahu bahwa ini mulai berlaku di 11 Mei ya. Maksudnya mulai ada pengikatan diri ke-60 itu dia di 11 Mei 2002. Oke. Jadi sebelumnya itu belum ada 60 sehingga oleh karena belum ada 60 maka Statuta Roma ini belum berlaku. Namun sejak 11 Mei 2002 itu sudah ada pengikatan diri ke-60, jadi ada 60 negara gitu ya yang mengikatkan diri. Dan dia mulai berlaku katanya kapan? Di hari pertama setelah 60 hari. Nah, 60 hari dari Mei itu Juli, tentu saja bukan 1 Juli ya, tapi kisaran katakanlah ya 11 Juli lagi katakanlah gitu ya, dengan asumsi 1 bulannya 30 hari. Tetapi kan dikatakan bahwa ini di hari pertama di bulan tersebut. Nah, berarti di bulan Juli hari pertamanya tanggal 1 gitu ya. Jadi ini rumusnya ya. Apabila nanti ditanya kapan berlakunya atau jurisdiksi ICC itu di kapan sih? Nah, ini rumusannya. Kemudian pasal 11 ayat 2-nya mengatur bahwa bagi negara yang terikat setelah tadi, artinya setelah 1 Juli, maka statuta berlaku pada hari pertama dalam bulan itu setelah terhitung 60 hari mengikatkan diri. Misalnya Indonesia mengikatkan diri pada 1 Januari 2020. Berarti eh, statuta itu berlaku bagi Indonesia bukan di 1 Januari 2020, melainkan di hari pertama dalam bulan itu setelah terhitung 60 hari. Katakanlah 60 harinya berarti di bulan Maret gitu ya. Di bulan Maret katakanlah tanggal 2 gitu. Tapi karena disebut hari pertama maka berlaku di tanggal 1. Jadi di Indonesia berlaku di 1 Maret. Itu seandainya Indonesia mengikatkan diri pada 1 Januari 2020. Gitu ya. Dan di dalam ini tidak berlaku asas daluarsa atau lapse of time ya. Di dalam jurisdiksi temporal ICC tidak seperti halnya hukum pidana nasional yang kita pahami itu kan memiliki asas daluarsa bagi kejahatan-kejahatan yang diaturnya, yang mana memang sangat variatif. Kemudian berkaitan dengan jurisdiksi teritorial bagi ICC, ini diatur di dalam pasal 12, bagi negara peserta atau negara yang mengeluarkan pernyataan atau deklarasi. Oke, jadi ada dua jenis ya, ada negara peserta, berarti dia mengikatkan diri, atau negara yang mengeluarkan declaration atau pernyataan, maka jurisdiksi secara teritorial yang dimiliki ICC itu adalah A. Wilayah negara di mana tindakan tersebut terjadi, atau jika kejahatan itu dilakukan di atas kapal atau pesawat udara, negara tempat pendaftaran kapal atau pesawat udara itu. Misalnya, sebagai contoh, Indonesia
mengikatkan diri terhadap Statuta Roma, maka apabila kejahatan internasional terjadi di wilayah Indonesia, maka ICC memiliki jurisdiksi. Tapi selain itu bisa juga misalnya ada pesawat terbang Garuda, katakanlah di mana pendaftarannya itu kan di Indonesia, maka apabila terjadi kejahatan internasional di pesawat Garuda, maka ICC memiliki jurisdiksi atas tindak pidana internasional tersebut, gitu ya. Atau yang B, itu apabila dilihat yang B itu berdasarkan pelaku keluarga negara tersebut. Ini sebenarnya kita bicara jurisdiksi personalitas ya. Jadi kalau tadi Indonesia andaikan sudah mengikatkan diri terhadap satu trauma, maka katakanlah dia melakukan tindak pidana internasional di Israel. Sedangkan Israel kita tahu belum meratifikasi ya. Sehingga asumsinya harusnya kan ICC tidak memiliki jurisdiksi di Israel. Tetapi karena pelakunya orang Indonesia dan berlaku asas nasionalitas aktif, maka ICC memiliki jurisdiksi terhadap tindak pidana yang dilakukan orang Indonesia tersebut di Israel. Tapi secara teritorial, ICC bisa juga memiliki jurisdiksi di wilayah manapun, selain berdasarkan huruf A dan B tadi ya, apabila pertama ada rujukan atau referral dari Dewan Keamanan PBB. Jadi misalkan Israel gitu ya, Israel itu kan belum mengikatkan diri terhadap Statuta Roma, sehingga otomatis kejahatan atau tindak pidana internasional yang terjadi di Israel atau yang pelakunya adalah orang Israel, maka ICC nggak punya jurisdiksi. Akan tetapi itu bisa dipatahkan apabila ternyata misalnya Dewan Keamanan PBB itu melakukan resolusi atau merujuk, gitu, merujuk sehingga ICC memiliki jurisdiksi. Itu yang pertama ya. Yang kedua, eh, jurisdiksi teritorial ICC ini di wilayah negara yang menjadi jurisdiksi ICC berdasarkan rujukan dari negara pihak. Jadi negara pihak bisa juga merujuk yang disebut dengan state referral mengenai terjadinya tindak pidana tertentu kepada ICC. Atau bisa juga berdasarkan proprio motu ya, suatu konsep yang dimiliki oleh jaksa penuntut untuk melakukan suatu inisiatif di dalam melakukan investigasi atau penegakan hukum pidana internasional. Tapi syaratnya tadi ya, di wilayah negara yang menjadi jurisdiksi ICC. Jadi dasarnya bisa juga state referral atau adanya proprio motu untuk menegakkan hukum pidana internasional. Oke, berikutnya kita akan coba melihat kasus, misalnya di tahun 2022, ini kan pernah terjadi operasi militer khusus yang dilakukan Angkatan Bersenjata Rusia terhadap Ukraina. Di sini kita tahu banyak sekali korban, termasuk bangunan yang hancur, dan bahkan Dewan Keamanan, negara pihak, dan jaksa penuntut ini memberikan respon lah. Tetapi faktanya menariknya adalah bahwa Rusia dan Ukraina ini tidak meratifikasi Statuta Roma atau tidak mengikatkan diri terhadap Statuta Roma. Namun, pada 8 September 2015, Ukraina mengeluarkan deklarasi yang menerima jurisdiksi ICC atas core crimes, kecuali kejahatan agresi yang terjadi di wilayahnya sejak 20 Februari 2014. Artinya, apabila terjadi tindak pidana internasional selain kejahatan agresi di wilayah Ukraina sejak 20 Februari 2014, gitu ya, maka ICC dapat memiliki jurisdiksi terhadap tindak pidana internasional tersebut. Apabila pertanyaan, apakah Mahkamah Pidana Internasional memiliki jurisdiksi untuk mengadili kasus di atas? Bisa ya, bisa memiliki jurisdiksi tadi dengan jurisdiksi teritorial misalnya. Teritorial apabila ternyata terjadi di wilayah Ukraina, karena asumsinya Rusia melakukan serangan ke Ukraina. Tetapi hal ini harus melihat lagi secara jurisdiksi kriminalnya tindak pidana apa yang dilakukan. Kalau yang dilakukan kejahatan agresi tentu saja ICC tidak memiliki jurisdiksi ya. Tetapi kalau yang dilakukan adalah tindak pidana internasional lainnya seperti kejahatan perang, kejahatan kemanusiaan, maka kalau itu terjadi di wilayah Ukraina, maka ICC memiliki jurisdiksi dengan asumsi bahwa peristiwa itu terjadi setelah 20 Februari 2014. Peristiwa yang terjadi di tahun 2022 dengan demikian tercakup di dalamnya.
Nah, ini ada juga beberapa pertanyaan lain yang dapat kita ajukan. Apa yang dapat dilakukan Dewan Keamanan, negara pihak, dan jaksa penuntut agar ICC memiliki jurisdiksi dalam kasus di atas? Tadi ya, kita melihat Dewan Keamanan dapat melakukan merujuk, mengeluarkan resolusi atau referral ke ICC. Demikian pula negara pihak dapat mengeluarkan state referral atau jaksa penuntut dapat melakukan proprio motu, yaitu suatu inisiatif untuk melakukan investigasi. Kemudian pertanyaan terakhir terkait deklarasi Ukraina terhadap jurisdiksi ICC, apa dampak hukumnya bila CORCAM terjadi di wilayah Ukraina? Jelas ya, apabila dilihat dari jurisdiksi personalnya, maka siapapun yang melakukan tindak pidana di wilayah Ukraina sejak 20 Februari 2014 atau melakukan tindak pidana internasional selain kejahatan agresi, maka dia dapat diadili oleh ICC. Dari segi jurisdiksi kriminalnya, itu berarti ICC dapat mengadili kejahatan tindak pidana internasional selain kejahatan agresi di Ukraina. Secara temporalnya jelas sejak 20 Februari 2014. Jadi kalau sebelum itu terjadinya maka nggak bisa diadili sama ICC. Dan teritorialnya pun jelas, yaitu di wilayah Ukraina. Atau, sorry ya, secara teritorial bukan cuma Ukraina, atau di pesawat udara atau kapal laut yang didaftarkan di Ukraina. Kemudian contoh soal lainnya misalnya kita tahu bersama bahwa sejak 7 Oktober 2023 terjadi konflik bersenjata kembali ya antara Israel dan Palestina dan banyak sekali korban yang tercatat entah karena meninggal atau bangunan yang hancur dan ini menjadi perhatian internasional sehingga pada akhirnya di 20 Mei itu 2024 jaksa penuntut di Mahkamah Pidana Internasional itu mengeluarkan surat perintah penangkapan bagi kedua belah pihak yang melanggar tindak pidana internasional dengan tuduhan atau dugaan melakukan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukan di wilayah negara Palestina. Pertama, kita harus mengetahui dulu fakta bahwa pada 31 Desember 2000, Israel itu pernah menandatangani namun belum meratifikasi Statut Roma. Dengan demikian, Israel belum mengikatkan diri terhadap Statut Roma. Dengan demikian, maka ICC nggak punya jurisdiksi di wilayah Israel atau apabila warga negara Israel melakukan tindak pidana internasional. Fakta berikutnya adalah pada 1 Januari 2015, Palestina meratifikasi Statut Roma atas war crimes kecuali kejahatan agresi yang terjadi di wilayahnya sejak 13 Juli 2014. Jadi artinya apabila terjadi tindak pidana internasional selain agresi di Palestina pasca 13 Juni 2014 atau sejak 13 Juni 2014, maka ICC dapat mengadili kasus tersebut. Pertanyaannya, apakah ICC dapat mengadili tindak pidana internasional yang terjadi di wilayah Israel? Maka jawabannya tidak ya, karena tadi Israel belum mengikatkan diri terhadap Statut Roma sehingga ICC tidak memiliki jurisdiksi teritorial di wilayah Israel. Tetapi apabila tindak pidana internasional yang terjadi di wilayah Israel itu dilakukan oleh warga negara Palestina, padahal Palestina sudah mengikatkan diri, maka berlaku asas nasionalitas aktif dan karenanya bisa juga ICC mengadili tindak pidana tersebut karena berlaku asas nasionalitas aktif di mana dasarnya adalah Israel, Palestina sudah mengikatkan diri dan pelakunya adalah warga negara Palestina. Pertanyaan berikutnya adalah apakah ICC dapat mengadili tindak pidana internasional yang dilakukan oleh warga negara Israel? Ini tergantung apabila itu terjadi di Israel, maka tidak. Tetapi apabila itu dilakukannya di wilayah Palestina, tentu saja iya. Karena yang kita lihat adalah teritorinya ya. Kemudian terkait Palestina yang telah meratifikasi Statut Roma, apa akibat hukumnya bila tindak pidana internasional terjadi di wilayah Palestina? Jelaskan dengan mengaitkannya pada jurisdiksi kriminal. Secara personal tentu saja karena Palestina sudah meratifikasi sejak 1 Januari 2015 dan itu berlaku sejak 13 Juni 2014, maka siapapun yang melakukan tindak pidana sejak 13 Juni 2014 itu dapat diadili ya. Siapapun yang melakukan tindak pidana di wilayah Palestina itu dapat diadili. Dan secara teritorial berarti tadi apabila terjadi tindak pidana internasional selain kejahatan agresi di wilayah Palestina, maka
siapapun yang melakukannya itu dapat dibawa ke ICC untuk diadili. Oke, berikutnya ini beberapa prinsip yang berlaku di dalam ICC. Ada satu yang saya lupa cantumkan, yaitu prinsip komplementaritas, artinya penegakan hukum pidana internasional yang bersifat langsung ini komplementer dalam arti bahwa kita akan mendahulukan hukum atau mekanisme hukum nasional yang tersedia, gitu ya. Dan selebihnya ini saya kira sudah disampaikan bahwa yang dicari adalah pertanggungjawaban pidana individu dan berlaku prinsip non retroaktif bahkan, dan berlaku prinsip nebis in idem dan seterusnya ya. Ini silahkan dibaca sendiri. Saya kira demikian untuk pertemuan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.